Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, kurang kedengeran shalomnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang jawab luar biasa kayak baru 3 orang kayaknya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat datang untuk kita semua yang hadir di ibadah kedua kita pada sore hari ini. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah siap belum? Sudah. Agak berbisik-bisik ya, mungkin karena yang lain jemaatnya masih di jalan. Sudah siap? Sudah. Luar biasa. Saya percaya kita yang hadir di sini sudah sangat antusias ya untuk memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Amin. Yang antusias boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya sama-sama katakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan betapa hebat, betapa kuat Allah kita yang bertahta, berkuasa di bumi dan di surga. Mari sama-sama katakan betapa hebat, betapa kuat. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saya mau sapa jemaat sekali lagi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Masih ada antusias? Masih ada tenaga untuk memuji Tuhan? Saya mau ajak kita untuk kembali memuji Tuhan. Namanya kusorakan haleluya. Sebelumnya saya mau dengar dulu sorak tepuk tangan untuk Tuhan kita yang meriah, boleh? Luar biasa. Mari kita puji Dia sekali lagi, kusorakan haleluya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita.
diberkati, persilakan kembali untuk duduk. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Benar Bapa, hanya Engkau kekuatan kami dalam hidup kami. Kami bersorak hanya untuk nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan Tuhan dan pengasihan Tuhan yang tidak pernah habis hari demi hari untuk kami. Terima kasih Bapa, kami boleh berdiri di tempat ini, di gereja-Mu ini ya Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena tangan pengasihan dan kebaikan-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang memimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Supaya apa yang kami dapat dari ibadah kami ini pada hari ini, boleh kami bawa, boleh kami pakai untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mau kembali mengundang jemaat untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Saya mau undang jemaat untuk membuka hati kita, agar roh Tuhan yang memenuhi jiwa kita pada hari ini. Mari sama-sama berserah kepada Tuhan, berserah di hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita. Mari kita sama-sama menyembah-Nya. Sama-sama kita menyembah Tuhan di altar ini. Sama-sama kita naikkan roh-Mu yang hidup.
Shalom, selamat sore bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan Tuhan, kami menyampaikan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Khusus kepada saudara-saudara kami yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara menambah sukacita semua. Mengawali kebaktian kita hari ini, marilah kita mendengarkan warta jemaat seputar perjalanan jemaat Tuhan serta rencana pelayanan gereja kita ke depan. Shalom. Majelis Runggun GBKP Tanjung Priuk mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur dan simpatisan yang telah memberikan persembahan perpuluhan, syukur dan persembahan lainnya untuk pelayanan dan kesaksian gereja GBKP Tanjung Priuk. Apabila ada persembahan Bapak atau Ibu, saudari-saudari kami yang belum tercantum dalam daftar jemaat ataupun tidak sesuai dengan jumlah pemberian, kami mohon bisa menghubungi Majelis Runggun setelah ibadah minggu ini di ruang konsistari atau di kantor sekretariat Runggun pada setiap hari kerja di hari Selasa sampai Minggu jam 10 sampai jam 17 WIB. Kita masuk ke berita Majelis Runggun di halaman 9 1.1. Di Persengti Manbanta Perpulungan pertanggal 6 Juli tahun 2025 GBKP Runggun Tanjung Priuk kebaktiin ibas kebaktiin kedua jam 9.30 WIB. Lalu di minggu ini di Persengti Manbanta Krina Perpulungan Jemaat GBKP Tanjung Priuk, maka minggu enda tanggal 8 Juni kita ngelakukan minggu persepuluhan. Maka ulah kita setading-tading gela banci kita muat bagin Krina. 1.4 rapat sidang Majelis Runggun dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 jam 18.30 dengan GBKP Tanjung Priuk. Manbanta anak kami Permata gela masukkan laporan Permata. Lalu kita masuk ke berita Koinonia 1, berita Pasu-Pasu Tumbuk Momo 2, Bakti Masun, Sinaturanta Emilia Beru Sembiring Kembaran, Permata Sektor Lanji, Sinaturanta Berendi Joy Stone Ginting, Permata GBKP Runggun Cilitan. Pemas-masun dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Juni jam 15 WIB ingan GBKP Tanjung Priuk. Persikapan hari Kamis 12 Juni digunakan pukul 16 ingan GBKP Tanjung Priuk. Lalu masuk ke berita Diakonia halaman 20, berita sakit Paksenda Senaturanta Bapak Bia Ginting sektor Sungai Bambu dirawat di Rumah Sakit Koja ruang D lantai 7 ICCU Puji Tuhan Gomoli Kuruma. Nomor 2 Paksenda Senaturanta Bapak Novi Ginting sektor Lanji dirawat di Rumah Sakit Sulanti Saroso ruang HCU. Nomor 3 Paksenda Senaturanta Bapak Nathan Ginting sektor Lanji dirawat di Rumah Sakit Herimina Mayoran Indawang Gomoli Kuruma juga. Berita sakit tambahan Anata Permata Ruben Tarigan sedang dirawat di rumah sakit di Bali. Kita masuk ke hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan bagi Sinaturanta yang kami sebutkan namanya. Mohon bisa berdiri di tempat untuk diberikan hadiah dari Runggun. Permata Rayon Warakas Pelangi Purba, Rayon Lanji Bapak Hendri Tarigan atau Bapak Deska Tarigan. Permata dari Rayon Sungai Bambu Lili Flora Sembiring. Lalu untuk ulang tahun berjabun keluarga Randy Saputra Sebayang dari Bahari, keluarga
keluarga Egen Maranatha Bangun, Rayon Warakas, keluarga Pertua Yulianus Bakti Torong, Rayon Bahari, Sunter, keluarga Diakan Pemilih Budi Singa, dan terakhir keluarga Nirwan Utama Pinem, Rayon Warakas. Sebaliknya Bu Momo Bas Warienda, Tuhan dibatasi mas-mas bujur. Masuk kita ke bilah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini hari raya Pentakosta yang berarti Allah menyertakan janjinya memberikan Roh Kudus menjadi penolong manusia di dalam menapaki kehidupan ini. Karenanya melalui kebaktian ini marilah kita membuka hati dan pikiran untuk dipenuhi Roh Kudus. Kami undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kebaktian Pentakosta ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang telah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus menjadi penebus manusia, yang telah mati dan naik ke sorga, dan di dalam nama Roh Kudus yang datang untuk menyertai kehidupan manusia kini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera turun atas kamu yang telah menerima Roh Kudus dalam hatimu. Amin.
tentang karya dan karsa Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Berdasarkan firman Allah ini, kita memuji Dia dengan menyanyikan ingat kasih-Nya. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama
dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Bagi yang bertugas kami persilakan untuk membacakannya. Sampai kedua, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian pembacaan firman yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami. Pada sore hari ini kami terus merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan terus memelihara hidup kami, memimpin kami, hingga kami dapat menjalani kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, pada hari raya Pentakosta ini, Tuhan mengizinkan kami untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi santapan rohani bagi kami. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan hikmat yang datangnya daripada-Mu, supaya kami tidak hanya sebatas mendengar firman-Mu, tetapi kami boleh mengerti. Tapi tidak hanya sebatas mendengar dan mengerti, tetapi mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu dan firman-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Karena setiap kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di Minggu Pentakosta ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kami akan membacakannya secara tunggal bagi kita. Mari sama-sama kita memperhatikan Alkitab kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini, di sore ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh beribadah di gereja ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu satu dengan yang lain. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Kita katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Yesus menunjukkan, menampakkan dirinya bagi murid-muridnya dan bagi orang yang percaya pada waktu itu. Dan setelah 40 hari, Yesus naik ke sorga, yang kita peringati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Karena ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, murid-muridnya menjadi sedih. Begitu ya, menjadi sedih. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan bersedih. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Tidak hanya itu, tidak hanya memberikan penghiburan, ketetapan hati bagi murid-muridnya dan orang-orang percaya pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Tetapi juga dia memerintahkan murid-muridnya untuk tidak pergi dari Yerusalem sebelum penolong itu datang. Jangan pergi. Ya, jangan beranjak, jangan meninggalkan kota Yerusalem sampai penolong itu datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus menderita sampai mati di kayu salib, murid-murid dipenuhi dengan ketakutan. Dan bahkan ada di antara murid itu kembali ke profesinya yang awal. Mereka kembali menjadi nelayan lagi. Tetapi ketika mereka menjala ikan, mereka tidak menemukan hasil. Yesus tampil di sana. Kemudian mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Ya. Kehadiran Yesus di sana memberikan ketetapan hati bagi mereka. Ketakutan itu masih ada ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Ketakutan itu masih ada. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, jangan gelisah hatimu, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus orang penolong bagimu. Masih ada ketakutan itu sedikit ya. Tetapi ketika mereka pulang dari Bukit Seton, ketika kebangkitan kenaikan Yesus ke sorga,
Mereka kembali ke Yerusalem dan mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka bertekun di dalam doa. Karena doa itu merupakan sumber kekuatan orang percaya. Amin. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka taat terhadap perintah Tuhan. Mereka tidak beranjak, mereka tidak pergi dari Yerusalem sebelum kedatangan penolong yang dijanjikan Yesus itu. Mereka tidak tahu kapan waktunya. Mereka tidak tahu kapan saatnya. Tetapi mereka bertekun di dalam doa. Mereka taat dan setia di dalam ketakutan yang menguasai hati dan pikiran mereka. Mereka bersujud di hadapan Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Mereka tidak beranjak dari Yerusalem. Mereka taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Pada hari raya Pentakosta, orang Yahudi, mereka tetap bertekun di tengah-tengah persekutuan mereka. Dan ada banyak orang Yahudi dan yang menganut agama Yahudi seperti tadi disaksikan di nas bacaan kita, nas khotbah kita. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta Yahudi. Mereka hadir. Tadi disebutkan di sini dari daerah mana saja. Mereka hadir ke Yerusalem. Karena mereka mau merayakan Pentakosta di Yerusalem. Pada saat itulah Roh Kudus turun, ya. Tadi dikatakan di sana, ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, bahasa Karo, rempet, ya. Tiba-tiba, jadi tidak ada kabar yang disampaikan oleh Yesus bagi mereka. Hei, bersiap ya. Sebentar lagi Roh Kudus turun. Tidak ada kabar itu. Hanya pada saat Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan itu bagi mereka. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada bunyi keras, ya, seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi setelah bunyi itu memenuhi tempat itu, tampaklah lidah-lidah api menghinggapi mereka satu persatu. Dan setelah itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa seperti yang diajari oleh Roh itu. Dan kalau kita lihat di ayat 12 dikatakan di sana bahwa, maaf, ayat 11 ya, mereka berkata-kata dalam bahasa yang dipahami oleh orang yang mendengarnya tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perkataan yang keluar dari bibir mereka adalah tentang karya Allah, tentang perbuatan Allah yang dahsyat, sehingga orang-orang yang datang dari penjuru dunia ini yang berkumpul di Yerusalem, yang mendengar mereka berkata-kata itu, mereka heran, ada apa ini? Mungkin ketika mereka lewat dari rumah itu ya, mereka mendengar suara itu, ada apa ini? Mereka melihat apa yang terjadi dan mereka mendengar apa yang disampaikan oleh murid-murid itu, mereka pahami bahwa yang mereka sampaikan itu, yang mereka ucapkan itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Sehingga orang-orang itu tercengang
Orang-orang itu terheran-heran. Bahkan mereka mengatakan, bukankah mereka ini orang Galilea? Mengapa mereka berbicara dalam bahasa kita? Mereka tercengang-cengang. Tetapi mereka bisa mendengar perkataan itu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka yang awalnya takut, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak lagi takut. Kalau kita baca selanjutnya di Kisah Para Rasul ini, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Paulus berani tampil di depan orang banyak dan berkhotbah. Ada 3.000 orang yang percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Luar biasa ya. Pendeta Eplida Bruginting sekali berkhotbah nggak tahu berapa orang yang percaya, kan begitu ya. Petrus sekali berkhotbah ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, yang awalnya Petrus yang takut, Petrus yang menyangkal Yesus. Bukankah engkau salah satu dari murid Yesus? Oh no, saya nggak kenal dia. Bukannya kamu orang Galilea? Oh, kamu salah bro. Kan gitu ya. Petrus takut. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, ketakutan itu hilang. Ketakutan itu sirna. Dia berani tampil di depan umum, berkhotbah, menyaksikan karya Allah yang luar biasa tentang keselamatan yang dinyatakan Allah melalui Yesus Kristus. Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke sorga disaksikan di depan orang banyak. Tidak hanya itu, tetapi murid-murid ini pergi ke tempat yang berbeda, ke tempat-tempat yang jauh, bahkan ke negara-negara yang lain. Mereka mengabarkan kabar sukacita, memberitakan Injil. Thomas pergi ke India. Thomas yang tidak percaya ya akan kebangkitan Yesus. Oh, kalau saya belum menaruh jari saya di tangan Yesus yang bekas dipaku itu, saya nggak percaya akan kebangkitan Yesus. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, menjadi sangat militan, memberitakan kabar sukacita sampai ke India. Ya, akibat dari Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus, orang yang percaya, tidak takut memberitakan firman Tuhan hingga ke Asia, hingga ke Indonesia, hingga ke Tanah Karo, sehingga aku Raskam, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dari nas renungan kita ini, mengapa orang percaya, mengapa murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus? Karena mereka taat dan setia kepada Tuhan. Mereka taat dan setia kepada Tuhan. Di tengah ketakutan mereka pun mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka bertekun di dalam doa. Jangan pergi dari Yerusalem. Mereka taat. Mereka menunggu. Mereka mengimani. Mereka percaya akan janji Tuhan. Orang-orang yang seperti itulah yang akan dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Bukan hari ini turunnya Roh Kudus, tetapi kita memperingati Roh Kudus itu sudah turun. Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Persoalannya, kita yang percaya kepada Tuhan, sudahkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau dipenuhi Roh Kudus? Enggonge kesasi badia ringan ibas kita, entah kesasi bagi ia.
Kesah si bagi nande ginting, kesah si bagi nande karo, kesah si bagi mama karo. Adi nande gintingi dandu genduare melala kal rumor karena bru ginting. Si ngempoi bru ginting lapas botak nih nama bagi. Bru ginting selengah bertobat bagi. Tapi bru ginting singgo ipenuhi kesasi badia yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Si ngempoi bru ginting sing ipenuhi Roh Kudus. Sehat menjua-jua. Amin. Jadi kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kan begitu ya. Bagaimana supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Harus taat dan setia. Taat dan setia bagi Tuhan. Kita mengaku kita sudah percaya. Adakah ruang, adakah tempat bagi Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita? Mana lebih sering, mana lebih banyak tempat bagi Roh Kudus atau bagi Roh Kudus? Lebih banyak tempat bagi Roh Kudus atau bagi roh dunia ini? Sering sekali tempat Roh Kudus itu dihimpit oleh roh dunia ini. Roh si bagi kita, keinginan daging kita, iciati ingandai, piakai, lanai lit ingan man kesah si badiandai. Hari ini kita diingatkan melalui hari raya Pentakosta ini. Mari kita memberi hati kita, memberi diri kita. Mungkin saat ini kita dipenuhi banyak kekhawatiran, ketakutan, pergumulan hidup dan lain sebagainya. Sama seperti orang-orang percaya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus itu naik ke sorga, mereka masih dipenuhi rasa kekhawatiran. Tapi di tengah kekhawatiran mereka tetap berserah kepada Tuhan dan bertekun di dalam doa. Kita pun diharapkan supaya di tengah-tengah pergumulan hidup kita, sebagai kita orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ada banyak pergumulan, ada banyak tekanan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari bertekun di dalam doa. Mari bertekun di dalam Tuhan. Dan kita harus percaya akan janji-janji Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tidak hanya sebatas percaya. Kalau percaya, iblis pun percaya kepada Tuhan kan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Jika engkau anak Allah, itu kan membuktikan bahwa iblis itu percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi apa bedanya kita dengan iblis? Iblis percaya, kita percaya. Jadi apa bedanya kita dengan iblis? Iblis percaya, iblis tahu firman Tuhan, iblis tahu kebenaran, tetapi dia tidak melakukannya. Kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita tahu firman Tuhan, benar. Kita tahu kebenaran, betul. Dan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Taat dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari lakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tidak hanya menaruh percaya kita, tetapi kita taat. Kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus itu tetap bertahta di dalam kehidupan kita. Tetap dia berkuasa. Roh Kudus itu menolong kita dan memimpin kita. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirannya juga dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, perkataannya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita berbicara, orang terhibur, orang merasa damai. Kadang-kadang kan sebelum kita berbicara, orang masih tersenyum. Tapi ketika kita berbicara, padin kepala mati, arkitekan bagi cakap tandai, Roh Kudus atau Roh Kudus ya? Kita lah jawab sama bagi kita. Iya. Jadi marilah diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga pikiran kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita selalu memikirkan hal-hal yang baik,
bujur saja ku rindu dan mesangap. Pikirkan yang baik-baik, si bujur saja si ukuri, kesangapan jadi sekerajangan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan toleh ke kanan dan ke kiri. Apa yang menjadi bagian kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan kita, itu akan sirna, akan hilang dengan sendirinya. Kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan selalu bersaksi melalui kehidupan kita, melalui cara kita hidup, cara kita bekerja, dari gaya hidup kita, dari cara berpakaian kita, dari apapun yang kita lakukan, kita akan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan tercengang-cengang melihat kita. Seperti orang Yahudi dan yang menganut agama Yahudi, yang mendengar murid-murid tadi berbicara di dalam bahasa roh, tetapi mereka mengetahui bahwa yang mereka ucapkan itu adalah perbuatan-perbuatan besar tentang karya Allah. Orang lain juga bisa melihat kita. Tidak harus setiap hari kita tuliskan di sini berganti-gantian ayat. Yohanes 1 ayat 1, besok Markus 1 ayat 1, baru kemudian Efesus 1 ayat 1, baru kemudian Yesaya 2 ayat 3. Tidak seperti itu gitu ya. Tetapi ayat-ayat itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita merasakan firman yang hidup yang kita lakukan. Sehingga mereka mengenal Allah melalui cara hidup kita. Mengenal Allah melalui pekerjaan kita. Mengenal Allah melalui apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari biarkan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus setelah kita 1 minggu melakukan pekan doa. Ada yang setia sampai akhir SSA selama 7 hari? Puji Tuhan. Ada yang 6 hari? Ada yang 5 hari? Ada ya. Ada yang 2 hari? Ada yang sekali saja? Ada yang sama sekali tidak ikut? Bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Harapan kita ketika kita menerima roti dan anggur pada hari ini, kita diingatkan akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus kita. Roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang diserahkan Yesus di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita menerima roti dan anggur ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi motivasi bagi kita untuk tetap berkarya dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Ini akan memotivasi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan gereja kita. Menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Roti dan anggur yang akan kita terima hari ini tidak hanya sebatas kita makan, renyah, tidak hanya seperti itu. Tetapi roti dan anggur ini menjadi motivasi bagi kita, mendorong kita untuk terus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang tidak mengikuti 1 minggu ini, masih ada pekan keluarga. Di pekan keluarga mari ikut ambil bagian, ya, supaya kita bersama-sama di tengah-tengah pekan di tengah-tengah gereja kita. Pekan penata layanan sudah kita lalui, ya. Pekan doa sudah kita lalui. Dan di bulan November nanti kita akan mengikuti pekan keluarga. Mari kita bersama-sama sehingga kita juga bersama-sama bersuka cita ketika kita mengikuti perjamuan kudus, menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah diserahkan bagi kita untuk keselamatan kita. Biarlah Roh Kudus yang tetap memenuhi hati dan pikiran kita supaya kita tetap mampu menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu
yang boleh menyapa kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus Roh Kudus menjadi penolong, pembimbing kami, yang memimpin kami di dalam kehidupan kami, yang selalu mengajari kami, membawa kami berjalan di jalan Tuhan. Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami, kehidupan kami, totalitas kehidupan kami selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kami Tuhan mampu menjadi saksi-Mu, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, pekerjaan kami, melalui segenap kehidupan kami. Kami mampu Tuhan menjadi saksi-Mu, menyatakan karya Tuhan melalui kehidupan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini Bapa tumbuh berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diingatkan bagi kita yang sedang dalam yang belum ngawankan ibas pengepkepan khusus lenga kita atan ibas dahinenda kenca pagi kita ialokan ras ingawankan maka kita atan ibas dahinenda. Mari kita memasuki liturgi perjamuan kudus pekan doa. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan memasuki perjamuan kudus setelah selama sepekan kita mengikuti pekan doa. Melalui perjamuan ini Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita, supaya semakin nyata persekutuan kita dengan Dia, seperti tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Supaya nyata apa yang difirmankan Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 21 yang menceritakan bagaimana Tuhan berdoa tentang kita, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Demikianlah setiap kali kamu makan roti dan minum melalui cawan perjamuan, semakin nyata persekutuanmu dengan Tuhan, dan semakin nyata juga persekutuanmu dengan orang yang percaya kepada Tuhan di seluruh muka bumi, sebagaimana tertulis di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan tentang perjamuan ini. Tetapi supaya berguna, supaya melalui perjamuan ini kita mendapat bagian dari kasih karunia Allah, patutlah juga kita menyadari bahwa kita tidak layak ikut di dalam perjamuan ini kalau kita menganggap diri sebagai orang yang benar. Setiap orang haruslah terlebih dahulu mengaku
ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Oleh karena kurang memperlihatkan adanya kemauan untuk berdoa dan beribadah pada kebaktian minggu. Kurang menyempatkan diri melakukan persekutuan untuk berdoa bersama di tengah-tengah keluarga. Kurang menyempatkan diri untuk mendoakan pergumulan saudara-saudara yang lain, sahabat dan orang-orang lain. Kurang bergiat mendoakan gereja dan pekerjaan pelayanan gereja. Kurang bergiat mendoakan persekutuan dan kerjasama antar gereja-gereja di seluruh dunia. Kurang percaya dan kurang yakin akan manfaat doa. Patutlah kita menyadari dan mengaku bahwa hal-hal yang telah disebut tadi, yang menunjukkan kekurangan-kekurangan kita tersebut, adalah akibat dosa. Karena itu, patut dan seharusnya lah kita mau merubah sikap, mengubah hati dan pikiran kita, supaya kita lebih bergiat dan menunjukkan kemauan kita sebagai pengikut Kristus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus yang memberi kekuatan, kita lebih bergiat berdoa. Setiap orang yang mengubah diri seperti inilah yang diterima Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Tetapi hal ini tidaklah dimaksudkan supaya orang takut datang ke perjamuan Tuhan. Bukan orang-orang benar yang diundang, tetapi orang-orang yang mengaku bersalah dan tidak layak, yang menyesali kesalahannya dan mau bertobat. Orang-orang seperti inilah yang diundang Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah sama-sama kita bangkit berdiri dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara sungguh berduka atas dosa-dosa saudara? Yang kedua, apakah saudara mau berjanji di hadapan Allah bahwa saudara mau bergiat berdoa kepada Allah berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk mengasihi Tuhan Allah, sesama manusia, dan seluruh ciptaannya? Kalau saudara mau mengaku dan berjanji, katakanlah, ya, dengan segenap hatiku. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Biarlah masing-masing dalam hatinya berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, sebagaimana seluruh orang percaya di semua tempat dan zaman telah mengakukannya. Kita akukan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan perjamuan ini, dan berdasarkan firman Allah, saya menyampaikan pengampunan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabu diterbangkan angin,
dan segala dosamu seperti awan yang ditiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan, kasih yang terindah. Marilah, semuanya telah tersedia.
bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahnya, memberikan kepada murid-muridnya, katanya, ambillah, inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu. Ambillah, 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 inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga setelah selesai makan, diambilnya cawan, ia mengucap syukur dan menyerahkannya kepada murid-muridnya, katanya, ambillah. Ambillah, ambillah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Ambillah, ambillah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Ambillah, ambillah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Ambillah, ambillah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku.
ambillah, minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Kita sungguh bersyukur pada hari ini bisa menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah diserahkan untuk kita untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tibalah saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, sekaligus persembahan ungkapan syukur kita pada saat kita melakukan perjamuan kudus, dan juga persembahan persepuluhan kita. Firman Allah yang menjadi dasar dalam kita menyampaikan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saat kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi.
Tibalah saatnya kita memasuki doa persembahan dan doa syafaat. Diberikan waktu dan kesempatan bagi kita pribadi secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan akan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan tetap memimpin kita dalam kehidupan kita. Kita memulai doa pribadi kita. Kita satukan doa kita. Kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat dan kasih setiamu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Penyertaanmu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kasihmu begitu nyata yang boleh kami rasakan alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, atas kasih setiamu, atas karyamu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan. Dan di tengah-tengah rumah ibadah ini Tuhan, kami membawa satu bagian berkat yang sudah kami terima sebagai persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah Bapa persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui persembahan ini, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan yang tinggal pada kami Tuhan memberkati, supaya kami dapat mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui setiap berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, kami semakin mampu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, di tengah-tengah GBKP Runggun Tanjung Priuk ini. Berkati setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bela Tuhan tetap memberkati mereka, kasih setia Tuhan tetap menyertai mereka, supaya setiap anak-anak-Mu hidup di dalam damai sejahtera, dipenuhi kasih setia Tuhan. Mereka tetap mampu menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Secara khusus Tuhan, buat anak-anak-Mu yang hadir di ibadah sore ini, Kau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau pimpin hidup mereka, Kau pakai mereka menjadi saluran berkat, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan persepuluhan mereka dan persembahan syukur mereka di tengah-tengah rumah-Mu ini. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan tetap kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Semakin berlimpahlah berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka semakin mampu Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan setiap kami anak-anak-Mu Bapa yang belum membawa persembahan persepuluhan kami, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin kami, sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami juga dimampukan untuk membawa tanggung jawab kami sebagai persembahan persepuluhan kami di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus ini. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia mereka dan usia perkawinan mereka. Biarlah dengan pertambahan usia mereka dan usia perkawinan mereka, mereka dipenuhi cinta kasih Tuhan. Dan mereka semakin mampu Tuhan merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan semakin mampu menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan mereka tetap bersuka cita, semakin berlimpah berkat jasmani, berkat rohani di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang akan menerima pemberkatan perkawinan. Engkau memberkati Tuhan buat saudara kami Emilia Berusembiring Kembaren dan Brandy Joy Ginting. Tuhan memberkati, berikan ketetapan hati bagi mereka untuk boleh melangkah bersama, membina rumah tangga
dan menerima pemberkatan perkawinan di Jumat tanggal 13 Juni yang akan datang. Kau berkati mereka Tuhan, Engkau pimpin mereka, supaya mereka Tuhan benar-benar menetapkan langkah mereka. Berkati persiapan-persiapan mereka. Engkau juga Tuhan memberkati keluarga kedua belah pihak, supaya setiap persiapan-persiapan yang mereka lakukan menjadi persiapan yang baik, sehingga tiba pada waktunya nanti pemberkatan perkawinan ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang dalam kurang sehat, yang dirawat di rumah sakit, dan yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Bia Ginting yang sedang dirawat di rumah sakit Koja. Kami juga berdoa buat Bapak Nopi Ginting yang dirawat di rumah sakit Suliantri Saroso. Kami juga berdoa buat Bapak Nathan Ginting yang dirawat di rumah sakit Hermina Kemayoran. Tuhan, uluran tangan kasih-Mu menjamah mereka, mengangkat sakit penyakit mereka, supaya Tuhan mereka pulih, mereka sembuh. Berkati dokter dan seluruh tim medis, mampu memberikan pelayanan terbaik dan obat terbaik. Kau berkati obat yang mereka minum, makanan minuman yang mereka konsumsi, sehingga semuanya boleh mendatangkan kekuatan baru dan kesehatan baru di dalam tubuh mereka, di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan. Semakin kuatlah iman mereka dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan keluarga yang merawat, menjaga, Kau berkati dengan penuh kesabaran dan penuh cinta kasih dapat merawat saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami sedang dalam pemulihan dan sakit menahun. Nande Firdaus Purba, Nande Adil Sembiring, Nande Dani Sembiring, Nande Cahaya Guru Kinayan, Nande Deo Surbakti, Bapak Juliando Ginting, Bapak Berliana Bruginting, Bapak Natal Bangun, Naras Bapak Yakin Ginting, Nande Serinina Sinulaki, Bapak Firdaus Purba, Nande Adel Sembiring, Nande Natalia Bangun. Tuhan, Engkau jamah saudara-saudara kami ini Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Bapa. Mereka menjadi sembuh. Mereka menjadi kuat di tengah-tengah kelemahan mereka. Kekuatan yang datangnya daripada-Mu Tuhan menjadi sumber kekuatan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga yang sedang berduka cita, keluarga Bapak Leni Tarigan. Tuhan, Kau berkati, Engkau pimpin di tengah-tengah kedukaan keluarga. Engkau menjadi sumber sukacita mereka, sumber penghiburan mereka, sumber kekuatan mereka, supaya di tengah kedukaan mereka pun mereka tetap mengandalkan Tuhan dan mampu melihat rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami serahkan semua hamba-hamba-Mu Tuhan, pendeta, pertua diakan emeritus, BPPJJ, BP kategorial, guru-guru sekolah minggu, tim-tim pelayanan kami serahkan Tuhan, supaya mereka tetap sehati sepikir untuk melayani Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka Bapa, nama-Mu dipuji dan dimuliakan, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati gereja-Mu ini, GPKP Runggun Priuk ini, sehingga Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini, mereka mampu Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa dan negara kami juga, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Pemimpin kami, Kau berkati dengan takut akan Tuhan, mampu memimpin bangsa dan negara kami ini. Sebentar Bapa, setelah ibadah kami akan pulang ke rumah kami. Kau menyertai kami di dalam perjalanan, Kau memimpin kami. Kehidupan kami sepanjang malam ini juga, Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita ucapkan janji kita kepada Allah. Allah telah menyatakan janji anugerah Roh Kudus untuk menolong dan mengajar anak-anak-Nya.
Roh Kudus adalah Allah yang hadir dan menguasai kehidupanmu. Untuk menguatkan ikatan perjanjian kita dengan Allah, marilah kita bernyanyi, Aku diberkati. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat menyertaiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurnaan anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku, kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat menyertaiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurnaan anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurnaan anugerah Tuhan bagiku, atas sempurnaan anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, persiapkanlah hidupmu menjadi tempat Roh Kudus berdiam, dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan serta mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, mari kita masuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita. Apa? Oh, ada snack tadi yang ya, ada snack di depan yang diberikan tadi oleh keluarga pertua emeritus kita, Bapak KPR Ketaran. Tuhan Yesus memberkati pada keluarga pertua kami atas snack yang diberikan. Ya, kita petugas pertua diaken emeritus, mari kita setelah salam-salaman kita akan berfoto.